Silakan, silakan. Maaf ya, saya lagi kurang enak badan, suaranya juga agak bindeng. Oh ya, juga sama di rumah juga ada eh, apa, murid-murid istri lagi ulangan harian di rumah, jadi agak suaranya agak ada suara lagi selain saya. Oke, nah, mari kita sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, mudah-mudahan teman-teman semua di sana sehat ya. Amin. Nah, untuk hari ini pengantar jaringan komputer pertemuan kedua ya. Masih belum praktek ya kemungkinan, karena masih ada teori sedikit tentang kemarin kan sudah perangkat-perangkatnya, kemudian topologinya, dan sekarang mungkin materinya lebih ke kebanyakan soal tugas topologi TCP IP ya. Nah, sekarang saya juga bahas juga di sini ya, lebih jelas TCP IP-nya mana. Oke, nanti hari ini insya Allah model jaringan, model referensi OSI ya, nanti ada 7 lapisan referensi OSI, kemudian model TCP IP di sini nanti ada, kemudian ada network addressing IP address dulu, kemudian kalau misalkan ada waktu atau ada waktu ke bisa lebih banyak bisa ke subnetting, tapi mudah-mudahan sih IP address dulu. Saya sih nanti IP address dulu biar nanti kalian benar-benar menguasai banget dari perhitungan desimal kubik nanti. Lalu insya Allah di depan baru subnetting, memecah network ya, memecah IP. Baik, kita mulai saja ya. Sudah jam 8.07 kita mulai materi. Nah, ini presentasi saya kelihatan kan ya teman-teman ya, cukup jelas ya. Jelas ya. Oke, model referensi OSI. Kalau kemarin sempat sudah mengirim tugas ya, terima kasih teman-teman juga mengerjakan tugas, walaupun banyak kendala juga nggak apa-apa, saya apresiasi ya, walaupun telat juga tetap mengerjakan. Nah, ini model referensi OSI. Kemarin sempat TCP IP sering digunakan. Nah, kalau OSI sendiri, OSI layar diperkenalkan oleh International Organization for Standardization. Berarti udah mau diperkenalkan sama si ISO kan, kalau sekarang kan ada ISO dan ISO ini panjang dari International Organization for Standardization, sudah standarisasi pada tahun 84 sejarahnya ya. Dia untuk menyediakan model referensi untuk memastikan produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama di jaringan. Nah, OSI sendiri adalah pendekan dari Open System Interconnection. Open System Interconnection, OSI. Nah, OSI layar sendiri menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk mengirim data dari suatu aplikasi di suatu komputer. Jadi ibaratnya layar-layarnya nih, dia nih aplikasi suatu komputer melalui jaringan ke suatu aplikasi dari komputer lain, bukan bagaimana hal tersebut harus dilakukan. Jadi harus apa yang dilakukan sama si rujukannya ini. Nah, model referensi OSI juga, nah ini untuk data dikirimkan antara software melewati 7 layar OSI. Jadi ada 7 lapis atau 7 layar OSI. Nah, merupakan alat paling baik untuk mengajarkan seseorang untuk memahami bagaimana suatu dikirimkan dan diterima di suatu jaringan. Itu ini masih ya tentang referensi OSI, model referensi OSI. Nah, pasti kenapa sih mau menggunakan OSI? Pasti ada keuntungan menggunakan lapisan-lapisan. Nah, yang pertama ini dipermudah dalam melakukan implementasi jaringan. Nanti kalau sudah ada lapisan-lapisan ini ya, melakukan implementasi jaringan lebih mudah.
Kemudian komunikasi jaringan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih ringkas, jadi lebih ringkas nih, dan oleh karena itu lebih mudah dipahami dan dipelajari. Nah, kemudian ada hardware-hardware-nya nih, di dalam lapisan itu berbeda-beda, tipe hardware yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Jadi antara hardware-hardware di lapisan ini kan berbeda, jadi gimana sih cara saling berkomunikasi melewati inilah lapisan-lapisan ini. Kemudian ada mencegah suatu layar mempengaruhi layar lain. Jadi setiap layar tuh bertugas masing-masing tuh, nggak ada mempengaruhi yang layar yang lain gitu. Nah, memungkinkan untuk mendesain hardware dan software yang saling bekerja sama, seperti yang tadi ya, saling berkomunikasi. Jadi ya, selain hardware dan softwarenya juga saling bekerja sama. Nah, ini gambaran 7 lapisan OSI layar ya. Yang pertama fisikal. Nah, fisikal kalau OSI, nah lihat ya, dikondisikan aja bukan dari atas bacanya, tapi dari bawah. Fisikal, data link, kemudian network, kemudian lapisan transport, kemudian yang ke-5 season layer, kemudian presentation layer, kemudian aplikasi layer. Nanti bacanya dari bawah nih. Pertama physical layer tuh, jadi apa tuh, electrical, sinyal, dan cabling. Jadi ke hardware yang fisikal, fisik. Itu saya jelaskan juga. Kemudian data link berarti mentransmit, dapat ini nih apa, address-nya dia, data link-nya MAC layer, kemudian network layer, kemudian transport layer, kemudian season layer, presentation layer, baru aplikasi. Jadi kalau kita misalkan manggil Google atau apa kan lewat sini dulu nih, dia fisikalnya, smart address-nya, network, transport layer, baru ke aplikasinya muncul ke Google Chrome kita atau Mozilla Firefox kita. Gunanya seperti itu ya. Jadi dia ada cara kerjanya seperti itu, nggak serta-merta kita ketik langsung menuju ke sana. Dia ada tahap-tahapnya yang OSI layar ini gitu. Oke, pertama saya jelaskan fisikal layar ya. Fisikal layar, oh ini kelihatan fisikal, berarti hardware ya, fisik, peralatan yang membangun infrastruktur jaringan. Nah, dia terdiri dari media-media fisik, peralatan yang membangun infrastruktur jaringan. Nah, berkaitan dengan kabel dan koneksi, seperti kategori 5E, maksudnya CAT 5E ya, yang kemarin sempat kita singgung untuk belajar cabling, tapi nanti insya Allah di depan juga kali ya, cabling saya juga belum mengajarkan cabling, agak ribet juga ya, nggak bisa praktek untuk cabling jaringan atau cabling kabel UTP ini. Mungkin nanti kalian bisa lihat di YouTube juga bisa, atau nanti saya jelaskan untuk kaitan dengan kode ASCII atau warna kabel nanti. Nah, ini kita lanjut kategori 5E, spek CAT 5E dan konektor RJ45. Sebentar. Oke, berkaitan dengan media, kalau dia medianya seperti serat optik ya, atau kan tadi kan kabel yang ada peralatan transmisi microwave itu. Kemudian physical layer mengkodekan sharing dari layar data link menjadi satu tanpa untuk transmisi di medium pada layar. Nah, ini yang ibaratnya ini nih yang menjadi 1 dan 0, jadi nilainya 1 dan 0 aja untuk transmisi di medium. Dia bekerjanya gitu aja, 1, 0, 1, 0. Jangan binary ya, kalian punya belajar di gimana di SMK dengan cara mendapat materi jaringan. Nah, ini 1 dan 0, 1 berarti yang itu ya, 0 enggak, transmisi benar-benar 1. Nah, untuk spesifikasi atau karakteristiknya didefinisikan sebagai berikut. Nah, dia voltage level, kemudian waktu dari perubahan voltase, kecepatan transfer datanya fisik,
Kemudian panjang maksimal transmisi, yaitu ada kan karena kan berupa kabel ya. Kemudian koneksi fisik, nah contoh device layarnya ini ya, up atau switch ya. Kemudian ada repeater, transceiver, dan media hubungnya maksudnya kabel tadi. Itulah layar 1. Nah ini beberapa perangkat layar 1 nih, kabel-kabelnya nih. Kemarin sepertinya kan 10 base 2 yang koaksial ya, koaksial kabel. Kemudian ada fiber optic konektor. Kemudian ada 10 base 5 yang kabel antena ya, internet. Yang terakhir ada IPV. Nah ini yang kemarin kita belajar tuh kabel-kabel masuk layar 1 tuh skal layer berarti. Kemudian ke layar 2 dia data link ya, skal kemudian data link. Nah bekerja untuk memastikan bahwa data yang ditransmisikan bebas dari kesalahan. Jadi ya fungsinya itu tuh mendata, dia memastikan bahwa transmisi yang tadi dari signal address itu dia ada kesalahan atau enggak gitu kan, bebas dari kesalahan atau enggak gitu, setiap kali. Kemudian dia mendefinisikan alamat fisik, alamat fisiknya nanti kan IP ya, nanti topologi jaringan dan juga topologi jaringannya apakah LAN kah, WAN kah, dan juga notifikasi error, urutan dari fan dan flow control. Kemudian ada pengalamatan fisik, dikenal juga sebagai alamat hardware atau dikenal sebagai MAC-address. Nah, MAC-address, teman-teman tahu nggak MAC-address? Di komputer kalian di sini udah kelihatan tuh, jadi pengalamatan fisik hardware. Jadi udah dari ibaratnya sudah dari produsennya atau pabriknya gitu kan, alamat pabriknya untuk pengalamatan IP. Bukan IP sih sebenarnya, lebih ke hardware-nya, dia pengalamatan hardware-nya. Ada yang tahu nggak MAC address, teman-teman? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Tahu Pak. Nah ini misalkan kalian di Linux ya, silakan coba contoh aja ya, buka terminal, terminal sudah buka. Nah saya juga contohkan ya. Nanti saya stop dulu ya. Kita presentasi yang lain, stop sharing. Nah, kelihatan terminal saya? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya terminalnya. Nah ini kalian coba ketik, ada nggak ya IP config, config. Kalau di Windows IP config, kalau di sini config. Ada nggak? Coba if config, Command not found Pak. command not found berarti belum ada. Coba IP ada nggak? IP. Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Setting biasanya dia ada bilangan setting decimal dia ya. Ini nih kalau misalkan kalian kan nyari NNP 3S 0 bukan? Sama nggak? Ini apa NNP 5S 0? Enggak Pak. 3S 0. NNP 3 ya? 2 Pak. 2. Iya. Nah ini yang dibaca MAC address ini nih, link header. Nih tuh, ini MAC address. Jadi udah ada dari sananya, dari produsen sananya. Ini kan dia kan sebenarnya fisik dari LAN-card kita. Kok sebentar doang? Ini LAN-card nih, NNP1 Kalau WP biasanya WLP 2S0. Nah kalau dia ini nih. Sorry ini. Ya. Sampah ya? Ini nih. Ntar deh, bawa ke depan.
sama nggak sama yang di atas. 94C5E. Nah ini dia yang best. Oh ini yang untuk wireless, ini yang LAN card atau network card di kartu ya, jaringan. Ini link header. Nah itu MAC address tuh. Biasanya kode-kode nanti saya jelasin lagi. Itu kode-kodenya dari perusahaan, misalkan. Gimana? Oke gitu ya teman-teman ya. MAC address berarti itu sudah tahu ya MAC address ya. Jadi ini nggak hanya IP nih, jadi si MAC address ini juga termasuk lapisan ini nih, layer nih. Jadi dia masuk komunikasi juga sih, mengkomunikasikan dari bilangan yang tadi ya, maksudnya lebih ke bahasanya bukan bahasa manusia, bahasa mesin jadinya gitu, terhubung komunikasi. Oke, lanjut yang presentasi tadi ya. Oke, seperti itu. Maaf ya, suka batuk sama flu, lagi flu berat soalnya. Nah, tadi masuk data link yang MAC address, nah sebagai alamat juga sebagai alamat hardware atau dikenal dengan MAC address. Nah itu data link. Oke, kemudian layer 2 data link ini mengekapsulasikan informasi network layer menjadi frame. Nah dia juga tuh fungsinya. Lanjut lagi. Nah ini frame header berisi informasi MAC address yang tadi ya, ini diperlukan untuk mengidentifikasi device yang terhubung. Device layer 2 contohnya yang tadi saya bilang ada NIC, network interface card, yang kita belajar nomor sistem komputer ya, NIC, network interface card, ada bridge, kemudian ada switch. Ini data link. Nah ini ada beberapa perangkat layer 2 nih. Nah ini nih ya, kita tahu ya, network interface card, LAN card, wifi card bisa, wifi wireless USB bisa. Kemudian ada word group switch, ini Cisco ya, contohnya ini switch Cisco nih, word group switch. Nah itu layer 2. Sekarang masuk layer 3. Nah layer 3 berarti network. Masuk ke network, jaringan, lapisan jaringan, sama aja layer network. Menentukan jalur paket data berdasarkan faktor yang berbeda sebagaimana yang telah didefinisikan oleh protokol yang digunakan. Nah itu lapisan jaringan. Kemudian ada lagi nih, pada lapisan ini kita melihat IP nih, routing paket data. Satu lagi nih, dan routing nih, lapisan ini juga termasuk routing protokol seperti routing information protocol atau RIP. Nah kemudian insya Allah nanti nih belajar nih di mikrotik routing, nanti belajar ini nanti masih panjang sih, kita masih dasar dulu aja. Dan interior gateway routing protocol atau IGRP. Nah masuknya ke udah mulai IP ini yang udah mulai routing data. Ini untuk network. Kemudian contohnya biasanya ini ya, network ini tiga router biasanya ya. Router di gambar tadi ada router. Nah untuk layer 4 transport ya, layer transport. Nah layer transport ini memastikan transportasi atau pengiriman data berhasil. Seperti kan data linknya berhasil atau enggak dari fisikal. Kalau transport ini dari network ke selanjutnya ya, transport. Nah fungsi ini dapat mencatat pengecekan operasi error serta bekerja untuk menjaga pesan data secara berkelanjutan. Nah dari hasil tadi yang tadi membentuk dan memelihara dan mematikan sirkuit virtual, menyediakan deteksi error atau recovery. Nah ini transport berhubungan dengan pengiriman yang reliable atau unreliable. Contohnya apa? Kayak ping gitu nanti ada nih. Nah, ini contoh dari protokol transport layer. Tadi ya, ada reliable dan unreliable. Biasanya TCP untuk itu reliable, TCP unreliable. Nah, protokolnya TCP, UDP,
dan SPX. Nah, ini apa? Connection oriented variable ya, variable melibatkan jaminan pengiriman. UDP, connectionless, kemudian unreliable, overhead yang lebih sedikit, kuantitas dapat disediakan oleh layer application. Kemudian SPX. Kemudian ada enkapsulasi data dari layer 4 disebut segmen. Ini ya, enkapsulasi, nanti saya tuliskan juga di sini bawah ada. Kemudian layer 5 session atau sesi ya, lapisan sesi, yaitu mengidentifikasi sesi-sesi sistem yang telah didirikan antar entitas jaringan yang berbeda. Mama kucing kesini ya? Anda mengakses sistem Masuk nggak? kerja ini, misalkan Anda membuat sesi ya? antara Anda dengan sistem remote, contohnya. Nah, lapisan sesi ini memantau dan mengontrol koneksi-koneksi yang menggunakan beberapa koneksi terpisah sumber yang berbeda. Nah, absennya belum diisi. Sumber daya, maksudnya sumber daya yang berbeda. Menggunakan NetBIOS dan kemarin NetBIOS banyak juga ya yang suruh tugas. Nah, layar 6 nih, layar 6 presentation. Layar 6 ini mendefinisikan fungsi pengkodean atau konversi. Konversian yang mulai ini, pastikan informasi dikirim aplikasi lain dari suatu sistem dapat dibaca oleh aplikasi layar dari sistem satunya, yang maksudnya di bawahnya, termasuk format representasi data, format konversi dari representasi karakter, skema data kompresi, dan skema data enkripsi data. Nah, contohnya file MPG ya, gambar atau video gitu ya, dan ASCII, kode ASCII itu ASCII, kemudian ada GIF, gambar bergerak ya, JPEG, gambar ya. Nah, ini kayak presentasi nih, kayak misalkan yang kita buka misalkan YouTube atau apa kan kelihatan tuh nanti presentasi ini yang dari yang bekerja di belakangnya layarnya. Kalau kita tinggal ngetik aja dari dengan kita. Nah, ini dia layarnya yang tidak presentasi. Nah, kemudian ada terakhir nih layar 7, application, menyediakan device service jaringan langsung ke aplikasi end user seperti electronic mail, misalnya kalau kita mengirim email, kemudian FTP untuk berbagi file ya, file transfer protokol dan lain-lain. Nah, menentukan identitas dan ketersediaan dari partner komunikasi dan menentukan apakah sudah ada sumber daya yang cukup untuk memulai komunikasi program ke program. Nah, biasanya layar ini adalah paling dekat dengan user, udah kelihatan nih, maksudnya udah ada wujud ini kan, kayak misalnya buka Gmail kan, email kirim email gitu, atau buka browser gitu kan. Nah, kemudian nih protokol-protokolnya nih yang bekerjanya nih, yang kemarin kalian tugas juga nih, Telnet, portnya berapa? 23, SMTP, email ya, portnya 25, FTP, dia FTP, portnya 20 dan 21, OTP itu kan, 80, kemudian DNS, domain system ya, domain mengubah, tadinya awalnya, misalkan contoh, .com itu kan udah domain ya, sebenarnya tuh, dia kalau misalkan kalau kita lihat, dia bukan detik.com tapi berupa IP nanti diterjemahkan dari server data jadi DNS, jenisnya namanya detik.com, itu contoh ya. Jadi kita bisa lihat juga sih untuk yang lihat detik.com, misalkan namanya. Kalau HTTP pasti portnya menggunakan 80 ya, atau 80 bisa juga HTTP. Nah, itu 7 aplikasi, 7 lapisan atau 7 layar lapisan OSI ya. Nah, teman-teman ada tanyakan dulu sebelum masuk ke TCP ya. Atau DNS nih saya coba contohkan dulu ya. Stop dulu.
Kita sampaikan dulu. Oke. Maaf ya. Nah, ini yang tadi domain ya. Nah, misalkan kita mau buka .com, sebenarnya bukan domain langsung yang kita itu ya alamatnya. Nah, dia biasanya ini nih. Coba saya. Nah, dia ada alamat IP-nya ya. Ini nih, .com. Coba kita kopikan IP ini nih. IP salah satu dari ini ya. Kemudian ke browser kita. Si Adi ya? Copy. Ini apa? Biasa. Browser. Biasa. Sukaan Bapak ya? Iya. Copy, kemudian artinya tadi kita pastikan di browser. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini ya, artinya saya copy, kemudian saya enter aja. Ini lari ke detik.com nggak? Nah, ya kan, lari ke detik.com. Kenapa ya belum belanja ya? Jadi step nih yang tadi ya, menerjemahkan dari IP ke DNS ya, seperti ini. Gitu. Dengan saya agak kurang. Nah, ini DNS ya. Oke, lanjut ya. Mana teman-teman ada yang tanyakan dulu nggak sebelum masuk ke ini? Kalau port yang HTTP 80 ya tadi juga. Nah, ini ada format data model OSI nih, seperti ini nih. Bisa dilihat juga. Fisikal berupa bits nanti ya. Kemarin tugas ya, bit. Media, sinyal, binary transmission dong, binary. Kalau data link, frame ya, datanya berupa metadata ya, atau LLC, physical addressing. Nah, kalau network, dia lebih ke apa? Path determination dan IP logical addressing. Maksudnya adalah IP yang bisa ini ya, di logikal, nanti kita belajar juga tuh. Nah, ini paket, mengirim paket jadinya. Kalau transport, end-to-end connection available, nanti seperti TCP kerjanya, ini segmen data. Nah, kalau dari bit dari fisikal sampai network ini disebut juga media layer, masih berupa medianya. Nah, kalau yang dari segmen dari transport ke aplikasi, ke application, maksudnya ke layer, itu banyak berupa data yang masuk. Berarti dari metadata kita tadi yang di komputer kita masuk ke fisikal, dari hardware, dari wireless kita masuk, kemudian masuk ke metadata kita, terus jaringan, baru segmennya masuknya, kemudian session data komunikasi, kemudian presentasi, kemudian aplikasi yang berupa tadi web browser yang menggunakan tadi apa port yang tadi ya, baru kita bisa buka. Kami dalam sini kan ada yang DNS tadi, bisa menggunakan IP dari domain gitu. Nantilah model OSI ya. Nah, ini enkapsulasi, ini banyak saya enkapsulasi. Enkapsulasi itu data dari proses menggunakan
untuk turun model OC gitu, seperti OC dan kan ini kayak yang dari lapis atasnya. Nah, pada komputer pengirim setiap kita membantu informasi yang dimana jadi bagian kecil menambah integer. Pada komputer penerima informasi naik ke atas, naik ke atas informasi, dan setiap lapis menghilangkan dan juga lapisan dan bagiannya. Nah, ini yang jelas kata. Dan jika orang ngirim email ya, itu melewati data dulu lapisan, data, segmen, paket, dan ini ya, data network leader-nya, data network leader, compiler, kemudian nah ini Pak, ini ya bit ya, 01 ini 0 yang tidak dihitung, ingat, nah itu tidak dihitung, seperti yang ini. Dan silakan nanti ya address kita nanti dari desimal ke bit biner atau binary juga melewati apa namanya ini itu rata ini internet ya. Caranya gitu untuk yang di belakang ini. Nah kemudian ada PDU nah PDU itu ini setiap lapisan ini berisi protokol data unit PDU itu kata dari itu protokol data unit. Nah, PDU ini digunakan pada koneksi peer-to-peer yang kita belajar kemarin, bukan klien server ya, peer-to-peer. Misalkan nih contohnya nih, mas A dan mas B, aplikasi presentation, nah, presentation, tapi mengapa PDU itu data nanti kan? Di sini data, ini processing data, transport segmen, data segmennya, data segmen misalkan 1998 dan sekian lagi sekian lagi, kemudian network paket networknya ini paling maka bisa tapi tetap ya bits yang 1010 011 langsung PDU. Nah biasanya juga di sini ada bandwidth atau kecepatan ya. Nah bandwidth ini didefinisikan sebagai jumlah informasi. Kalau kalian sering bandwidth ini tambahin gitu kan. Ini sebagai jumlah informasi yang dapat mengalir melalui koneksi jaringan dalam periode waktu tertentu. Nah itulah bandwidth tuh bisa dimakan. Nah kalau untuk mengukur besar bandwidth ini ya kecepatannya bps atau bit bukan byte. Ingat bit per second karena dia kecil ya, benar kemarin ya. Kalau dia besar byte untuk biasanya untuk device tuh kan device storage and byte tuh kecepatannya. Kalau bit kecepatan ini jadinya. Nah kalau 1000 of bit per second atau kilobyte per second, kilo 1000, million of bit per second mbps, megabit per second, detik, megabit per detik. Kalau billion gigabit gigabyte per second. Kalau ada lagi nih paling ini tbps, trillions, nah trillion, cepet banget ini. Itu ya tentang bandwidth. Maka teman-teman belum masuknya sebelumnya masuk ke CPI IP nih habis ini. Mungkin saya kurang optimal nih ngajarnya, lagi kurang enak badan banget sama kepala agak sedikit pusing kemarin, langsung habis pagi jadi host langsung tiduran waktu malam. Teman-teman, katanya sudah masuk ke modal TCP IP. Halo? Lanjut aja. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Belum tahu mau tanya apa Nah, ini Pak. model TCP IP. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan ya. Jadi agak sedikit tahu nih model TCP IP dari berupa layar-layarnya juga ada kan. Ada internet layar, nah model TCP IP yang biasanya ini model
yang sering digunakan nih sebenarnya. Model TCP/IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Nah, itu jadinya sejarah itu berawal ini Departemen Pertahanan si Amerika ini pada akhir 60-an untuk memastikan komunikasi data tidak dapat terinterupsi bahkan dalam keadaan terburuk. Zamannya perang misalkan ya, wah jadi model TCP. Tapi kembangkan nih sama Departemen Pertahanan nih, jadi dia walaupun sedang keadaan buruk itu masih bisa digunakan. Nah, dikarenakan TCP/IP telah menjadi dia sudah menjadi de facto standar untuk komunikasi data internet. Nah, yang kita pakai ini TCP/IP secara de facto standarnya. Nah, kemarin kan ini tugasnya dari mulai aplikasi layer, transport layer, internet layer, network layer. Nah, kalau ini terbalik ya, kalau tadi kan aplikasi layer dari bawah ke atas ya, dari physical sampai application. Kalau ini terbalik, application ke network layer. Kerjanya seperti itu dia, TCP/IP beda. Kemarin kan kalian dikasih ini nih, semua ini sudah dijelaskan. Nah, ini dapat saya lihat nih perbedaannya, bisa kita lihat dari TCP/IP sama OSI layer. Nah, kalau aplikasi tetap sama ya, tetap di atas ya. Kemudian transport juga ketemu nanti transport. Cuman kalau di TCP/IP internet layer atau kalau di OSI network layer. Kalau network aksesnya dia berupa physical dan data link. Nah, kalau OSI dari physical, data link, network, transport, system, network, terus aplikasi. Kalau TCP aplikasi, transport, internet, network akses, balik. Nah, pertama aplikasi layer. Application, nah dia menyatukan semua fungsi dari layar aplikasi, presentasi, session dari OSI, udah menggabungkan nih aplikasi ini, benar ya, aplikasi, presentasi dan sesi. Masuk kalau TCP/IP ke application, yang nggak ada session, presentation, application, udah masuk ke aplikasi untuk di TCP layer, TCP/IP, maksudnya representasi data, enkripsi data dan kontrol analog. Nah, ini termasuk itu ya, representasi data-data yang salah tadi, enkripsi data, semua di sini aplikasi TCP. Nah, protokol aplikasi layar nih. Nah, yang tadi ya sama ya, FTP, file transfer protokol untuk mengirim file. HTTP yang tadi apa, hypertext transfer protokol, kepanjangannya. SMTP itu untuk mail nih biasanya nih, simple mail transfer protokol. Jadi port yang digunakan SMTP untuk kita membalas email, mengirim email, ini SMTP nih. HTTP yang tadi kita ketik.com, nah port ini menggunakan HTTP nanti atau HTTPS. Kalau FTP transfer protokol, file transfer, misalkan kalau kita mau transfer file, not FTP. Nah ini karena ada aplikasinya tuh di FTP untuk di Linux. Terus kalau di Windows sering tahu nggak untuk FTP? Ada pernah pakai nggak? Contohnya teman-teman. Halo. Ingat nggak kalau pakai FTP? Belum pakai ya? Nggak tahu Pak. Nah, nanti kita belum tahu juga. Nah, nanti kita pakai nanti belajar untuk FTP contoh aplikasinya. Kemudian DNS yang tadi ya, menerjemahkan dari IP ke domain ya, domain service. Kemudian ada TFTP, Trivial File Transfer Protocol yang tadi ya, PDU juga, PDU nya data nanti yang digunakan. Nah, masuk ke transport layer nih. Dia menggunakan protokol TCP dan UDP, bertanggung jawab quality of service, kualitasnya jadinya service yang berkualitas. Nah, jadi TCP kan yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, reliabilitasnya ya, real dia langsung unable sama unable. Nah, kemudian ada fault control dan error koneksi atau error connection. Kemudian kalau PDU-nya segmennya ada orang itu ya, TCP dan UDP. Nah, protokol-protokolnya ya jelas ya, untuk yang transport di TCP/IP ada TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol, kalau UDP Resource Data Transfer Protocol. Nah, kemarin tugas kalian tuh ada. Nah, ini
ada perbedaannya TCP dan UDP. Yang tadi saya sebutkan, connection oriented menerapkan triple handshake. Gimana itu triple handshake? Triple berarti 3, misalkan data menerima, terus masuk receive, terus data dikirim gitu ya, bolak-balik, nanti baru ada triple handshake. Dikirim, pertama dikirim, kemudian data diterima, kemudian kembalikan lagi gitu kan. Kemudian untuk triple handshake. Kemudian ada real secara real. Kemudian analogi seperti ketika Anda menelpon. Nah, kalau TCP itu telepon ya nomor tujuan, nah langsung gitu. Nah, aplikasi jaringannya yang tadi HTTP, FTP dan XSA. XSA ketika kita masuk ke misalnya komputer teman lain menggunakan XSA, nanti belajar dulu itu. Kemudian UDP, User Datagram Protocol. Nah, connection list oriented, terus juga nggak reliable ya dia. Kemudian analogis seperti kita mengirim surat. Kalau telepon kan langsung, kalau UDP masuk dulu kantor pos, baru kantor pos kirim gitu ya, melakukan seperti itu. Kemudian aplikasi jaringannya DNS tuh, FTP, streaming ya. Tadi kan kayak misalkan UDP, misalkan DNS tadi ya, maksudnya kita kan dari IP dulu, kemudian terjemahkan baru jadi domain gitu, itu UDP maksudnya. Makanya dianalogikan seperti kita ngirim surat, ada media lain gitu kan untuk kita sampai ke sana. Kalau telepon kan langsung dari nomor kita pencet langsung ke tujuan. Nah, ini enggak, kita mau tujuannya detik.com, ya udah nanti terjemahkan dulu dari IP ke domain. Nah, itu kalau UDP. Alah yuk. Kemudian ada internet layer nih. Kalau internet layer dia menggunakan protokol IP. Nah, udah masuk IP nih, bertanggung jawab untuk menunjukkan jalur atau path, penentuan jalur. Kemudian ada switching paket. Kemudian datanya yang diterima paket ya. Ini untuk internet layer. Nah, protokol-protokolnya sudah lihat nih, IP pasti, IP internet protokol atau ICMP, ping. Kalau ping sering kalian gunakan nggak ICMP? Kalau misalkan koneksi jaringan gitu kan, error. Nah, seperti ini ya. Nih. Presentasi, stop dulu. Saya contohkan. Nah, misalkan ping. Nah, itu bilang. Ya. Wah, benar sama hitam. Karena ping ke google.com atau apa ya, 8888 deh. Maksudnya Google. Ini menggunakan ICMP nih. Tadi. Nah, itu ping. Nah, kalau ada tulisan gini ya, ICMP ini kan tuh, paketnya ICMP, sequence-nya, kemudian muncul liftnya, time-nya berapa, second bitnya, bytes-nya berapa untuk menuju ke si 88. Nah, ini tandanya ini emang terkoneksi ya. Kalau misalnya nggak koneksi biasanya undetectable atau paling RTO gitu. Ini untuk 88 kan kelihatan nih, 3 paket transisi, 3 receive, kemudian loss, hanya 32, 05, 32, 36 second. Nah, kalau yang coba ping apa lah ya, misalnya .com. Baca juga nih tuh, kelihatan juga tuh IP-nya itu. Nah,
kerja ICMP ping. Nah, itu ya teman-teman ya. Kamal Pak. Oke, tadi protokolnya udah kawan ya, IP, SMP, ping. Oke, lanjut lagi. Itu sudah, net layer sudah. Nah ini terakhir berarti network akses layer. Nah, memastikan semua fungsi dari data link, layer data link dan fisikal. Nah, masuk OSI ya, masuk membuat link fisik yang dibutuhkan oleh IP. Jadi membuat link fisik nih, yang tadi menghubungkan host ke network layer, kemudian PDU-nya bit yang tadi. Nah, ini network akses layer. Sebenarnya di host layer ini. Videonya di bit yang tadi ya, kerja. Jadi dari IP ke desimal ya, karena desimal dan ke bit 001. Nah, protokolnya dia punya teknologi LAN dan WAN. Ethernet, Ethernet, FTP, Desktop. Ini network akses layer. Nah, itu perbedaan dari OSI dan TCP IP. Nah, teman-teman, kalau di TCP itu memang tugasnya sudah dikerjakan, kemudian bisa disatuin dari TCP dari layar-layarnya bisa tahu. Ini saya jelaskan lagi. Nah, kalau misalkan pertanyaan kita masuk ke addressing nih, nanti banyak mungkin ada latihan di sini. Mana lanjut teman-teman? Lanjut. Halo, lanjut ya. Lanjut aja Pak. Oke, network addressing. Nah, dia bisa dikatakan juga ada physical addressing dan local addressing. Nah, kalau physical addressing, dia pengamatan dari setiap dari link cardnya atau network interface cardnya ya, digunakan pada koneksi di suatu jaringan. Saya ganti yang tadi address, jadi address si network interface cardnya atau LAN cardnya ya. Nah, itu physical address. Kemudian ada logical addressing. Nah, ini dia yang kita, ini nih IP dia, kita pengamatan yang dapat diubah-ubah digunakan pada koneksi pada beberapa jaringan. Sebagai contoh IP address. Jadi IP address. Nah, kalau physical address ini ya, terintegrasi pada interface jaringan. Nah, maksudnya integrasi pada interface jaringan, berarti udah masuk ke ibaratnya ada onboardnya, jaringannya, integrasi jaringan interface-nya, udah masuk perangkatnya. Nah, dia tidak dapat diubah tuh untuk tugas si itu, karena memang udah ada, maksudnya udah ya, ada 24 bit, ada 48 ya, 24-nya dimana 24 bit pertama dikenal sebagai pengenal dari vendor. Nah, pengenal dari vendor. Nih, kalau address ya, yang kalau 24 berikutnya yang terakhir sebagai nomor seri dari perangkat. Nih, contohnya yang tadi saya sebutkan nih. Nah, ini dia, kalau ini dari perangkat saya nih 0026 22 AF 3499 atau 9, kalau ini biasanya dia berupa hexadesimal nih, 90 4C 5E 3E 2B 6A. Nah, itulah penamaan atau physical address atau MAC address juga ya, disebut juga ya. Nah, ini Cisco contoh aja dari Cisco.
MPDS-nya. Itu udah dari vendor atau perusahaannya ya, masih dari perusahaannya pun kalau SkyDesk atau MPDS. Nah kalau IPDS ya kita seperti ini, definisikan seperti ini. IPDS identitas komputer pada jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. TCP/IP. Jadi ada dua jenis ya MPDS ya. Yang pertama ada IP versi 4 dan versi 6. Yang masih kita gunakan ya versi 4 karena mungkin masih ada nih, kalau sudah habis IP ya ganti nanti versi 6. Walaupun sudah ada sih yang menggunakan versi 6 tapi jarang. Nah, karena masih mudah untuk menghitungnya IP versi 4 nih. Dia kan IP address adalah bilangan biner terdiri dari 32 bit yang terbagi atas 4 oktet. 32 bit maksudnya apa? Ini nih, 1, 2, hitungnya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bahkan di mana satu oktetnya, ini satu oktetnya 8 bit, 8 kali 4 kan ada titik ya, dan setiap oktet dibatasi sama titik. Jadi 1, 2, 3, 4 batasi titik ya. Setiap oktetnya ada 8 bit, 8 kali 4 berarti 32 bit. Nah ini biner nih, 1, 0, 0 berarti 1 yang dihitung, 0 enggak ya. Kalau ini nih, yang ini nih, semua nih hitungnya 192. Kalau ini 168. Ini IPDS kita nih. Kalau cara hitung IPDS nih 1. Yang ini 10. Gitu. Paham nggak? Mau nanya Pak? Ya, Pak, itu kok bisa di ya silakan nanya dulu deh. boot 192 yang biner pertama itu di oktet pertama hitungnya gimana Pak? Yang ini ini 192 terus 168 itu gimana Pak? ya. Nah itu dia, sekarang kita belajar. Sebelum nanya, ini baru contoh aja sih saya, ini baru ada latihannya. Kasih kabar dulu biner atau diajarin Sepatnya, biner. jadi nanti sengaja saya bikin dulu, biar kalian penasaran, biar pada nanya, maksudnya jangan diem aja. Oh iya, Kan saya nggak tahu, ada yang diam, ada yang udah ngerti, ada yang nggak ngerti, kan saya nggak tahu. ya, Pak, si Kamal tuh Pak. Ya, Kamal apa? Pak, Kamal terus. Yang lain juga nggak apa sih? Sama. Nah ini satu. Nah nanti satunya itu biasanya saya jelasin ini dulu deh, kasih 6. Habis itu kita baru mulai latihan sampai akhir nanti. Nah untuk kalau yang tadi versi 4 ya, sampai seperti ini. Nah kemudian versi 6 nih. Nah bilangan bukan 32 bit lagi, dia 128 bit. Bilangnya 128 bit. Terdiri dari atas 8 oktet, masing-masing 16 bit. Waduh, ini banyak nih, 8 oktet dia. Ya hitungannya seperti ini dia, ya, kayak gini, ini. Nah kalau misalkan IP ini di sini juga itu nih, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sini 6, ini 8 oktet. Direpresentasikan dengan heksadesimal, dia lebih ke heksa. Berapa heksa? Ngomong nggak heksa? 16 ya benar, dapat lawan heksa di sini 16 bit. Nah ini baru nih konversi desimal ke bitnya yang tadi Kamal nanya ya, gimana sih Pak kok jadi 192 gitu kan ya? Ya kan? Firman Pak, bukan saya. Oh Firman, sorry, habisnya ada yang Kamal sih. Kamal. Tapi tadi yang nanya Firman ya? Firman itu Pak, Firman. Kamal juga mau nanya apa itu Pak? Beneran nih? Saya Pak. Hah? Oh Firman, ini man 192, Tim Kamal soalnya ini. Pada capek ke Kamal soalnya. Dan gini Firman, satu itu yang berarti yang dihitung ya. Ini untuk binernya nih, biner. Kalau desimalnya dia satu itu berarti yang dihitung, berarti bilangannya 2 pangkat 7 sampai 5
2 pangkat 0. Itu ya. Jadi setiap yang dipangkatnya 0 berarti hasilnya berapa? 0. 0. 1. Itu. Berarti ini nih 1. Kalau yang dipangkatkan itu bilangan itu sendiri berarti berapa? 2 pangkat 1 berarti 2 ya kan? Hasilnya sama. 2 pangkat 2 4. Ini dari sini aja deh. 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. 1. 2 pangkat 1. Miknya. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 4 12. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 4. 2 pangkat 7 128. Jadi yang dihitung satunya aja, berarti ini 1 nih. Yang ini 1 berarti yang paling ujung, berarti 128. Jadi saya buat ini dulu, saya tambahin lagi. Nih, hitung-hitungan. Saya tahu ininya. Misalkan tadi berapa? Meski parewan, meski rasa. Oh, Tapi kan diangetin nggak, Pak? Contohnya nih. Apa tuh? Ikannya. Tadi kan 192. Ikan mah enggak. Kelihatan nggak teman-teman? Ini. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ini kelihatan Pak. Kenapa tadi 192 1 ini ya? 1 1 0 0 0 0. Berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kan sudah 8 ya. Nah, ini hitungannya seperti ini nih. 2 pangkat 7. Kalau ini kan itu dari sini. Ini 7 ya, ada tanda itu. 2 pangkat 7 berapa? 1 2 8. 8. 2 pangkat 6 4. berapa? 4 ya? Iya. 2 pangkat 5 berapa? 2. 32. 2 pangkat 4 berapa? 16. 2 pangkat 3 Berapa? 8. 2 pangkat 2 4. 4. 2 pangkat 1 2. yang gimana? Make. Ya, Diam. 0 yang dipangkat 0 pasti hasilnya 1 penuh ya. Nah, kenapa ini kan dari desimal nih, ini desimal 5 ini nah, kan hitungnya 1 ini dulu ya, 192. Gimana tuh si kucing? Ini kenapa ini ya? Bisa naik ke atas apa? Jadi yang dihitung satunya Kucing aja. yang kecil. Jadi yang hitungnya dari sini nih. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 ya. Jadi 2 pangkat 7, 2 pangkat 7, 2 pangkat 7, dihitung 1, berarti hitung dong 128. Terus ditambah ada lagi 2 pangkat 6 tambah, berarti 2 pangkat 6 berapa? 64. Berapa? Berapa nggak? Nah, 192. 92. Jadi yang lainnya dia jadi ini 1 itu plus 2 pangkat 6, kemudian yang lain 0.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, dah. Nah, ini 192. Linearnya ini. Gimana cara itu 168? Astagfirullah. 168 coba. Sekarang kan akan pakai setiap pocket ada 8 bit, kemudian pakai titik. Oh, masih. 168. Sekarang cari 168. 128 masuk nggak? Masuk. 128 masuk ya, berarti hitung 1. Terus berapa lagi untuk mencapai 168? Kalau tambah 64 bisa nggak? Enggak, Pak. Enggak, kelewatan. Jauh. Berapa? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. No. Kelebihan ya? Ya, Karena Iya. 102. Kalau tambah 32 32 sama nol. 8. Iya. 2/5 sama 2/3, Pak. Tapi 0, ya kan? Ya. Sama 2 pangkat berapa lagi? 2/5. Kalau tambah 16 kelebihan ya? Sama 2 pangkat 1 ya? Iya. Berarti 0. Tambah tambah Lagi. 2/5 sama 2/3, Pak. 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 5 berarti 128 tambah 32 tambah 2 Tambah 8, Tambah 8, Pak. tambah 8 tambah 3 2, 3. berarti 1 0 0 1 1010. ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 pakai pakai, Pak. 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 itu udah berarti 1 0 1 0 1 0 0 168 titik. Sekarang 1, oh udah enak kelihatan ya, ini aja udah 1 dua pangkat 0 aja yang nilai berarti 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 titik. Kalau 10 coba, kalau 10 yang digunakan berapa berarti? 8 sama Apakah itu 2 0 3 ya? Apa yang pangkat 1 juga enggak, pangkat 5 juga enggak, pangkat 4 juga enggak. 8 pakai kan? pakai 1. Nah, kalau tambah 4, 8 tambah 4 berapa? 12. 12 berarti enggak. Kalau tambah 2 pas ya? ya Itu udah gini. Nah, itu. Nah, ya, Pak, paham, Pak. 192, 168. 168 plus 1 plus 10. Tuh. Maksimal kelebihannya. Aja. Itu cara menghitungnya. Nah. Oke. Nah, teman-teman, paham nggak? Pokoknya perinciannya ini aja nih. Tabel ini aja. 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Terus satunya yang dihitung 1 berarti yang dihitung, kalau 0 enggak, gitu aja. Bentar, Pak. Iqmal nggak paham, Iqmal. Iqmal, mana Iqmal? Iqmal. Saya paham, Malik, Mas. Mas. Paham. Belum paham? Nggak pahamnya di mana, Mal? Di mana, Mal? mic-nya nggak bisa keluar Pak. Oh, mikirnya nggak usah mic-nya, keluar. Pak. Oh, gitu. Di chat aja, di chat. Coba di chat. Bentar saya lihat. Dari awal, Pak. Waduh, dari awal yang mana nih? Saya nggak paham, Pak. Nggak bisa keluar. Yang mana awalnya? Tapi saya ulangi lagi ya. Yang 1, 2, ya. Iya. Oke, lanjut nih.
Iqmal, buat Iqmal nih, misalkan kita bikin lagi deh 192.168 ya, kebanyakan 168 titik mau berapa nih teman-teman? Berapa? 100. Pokoknya 100. berapa? 13, 14, terus berapa? 0. 0, gini kayak gini. Ya, Tapi Iqmal nih, Iqmal ya, nyari 192 gimana nih Pak gitu. Ini desimal ke biner, sebaiknya juga biner ke desimal harus tahu juga ya, yang satu tetap dihitung. Yang 192 kan oktetnya ada 8 bit Iqmal. Nah, 1 bit itu berisikan berapa? Ada 8 oktet ya, kan jawabannya 32 bit, 8 kali 4 8 ya. Kenapa? Jurnal emang ada, Pak? Yang mana? Yang terakhir itu. Lo hitungannya udah 0 aja. Oh, Sorry, 0 nggak ada ya, ini network, sorry. Satu deh ya. Iya. Benar, tadi siapa yang Gigi ya? iya, Pak. Oh iya, maaf, tadi Oh, 0 itu networknya habis. harusnya, bukan yang IP host nih. Kasih kucing mah, kasihan kucing. Hitung ya. Satu deh ya. Jangan dihabisin semua. NGP. 192 tetap dihitungnya gini mah. Jadi setiap yang dihitung satu nih, kenapa 192 kan ini masih sama nih. Sini dihitung satu karena 2 pangkat 7 itu kan 128 tambah 64 jadi berapa? Hikmah 192 kan? Nih, 128 jadi yang dihitung 128 nih. Satu sini aja deh. Sininya 128 tambah 64. Jadi ini 0. Dapat banyak kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah ini. Dan titik. Nih, ini Iqmal. Yang dihitung ini 1 plus 1 yang di depan. Jadi 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 6. Nih, 2 pangkat 7 kan 2 pangkat 7 sama dengan 138. Nah, ditambah yang satu lagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya kan? Ketika dijumlah hasilnya berapa? 64 tambah 128 tambah 64 sama dengan kan? 192 gitu. Ini 192. Sekarang yang 168 coba 168 gimana caranya si 2 pangkat 7 apa yang ini 2 pangkat 7 sampai 0 ini hasilnya nanti 168 itu ya 1 pangkat 268. Oke, sini tidak 2 pangkat 7 misalkan 2 pangkat 7 sama dengan berapa? 128 masih masuk kan karena belum mencapai 168 dia kan 128 berarti hasilnya 128 supaya 168 berapa nih tambahinnya 40. berapa? Tambah 40 ya? Iya. Berarti 2 pangkat 5 ya? 2 pangkat 5 masuk 2 pangkat 5 masuk sama dengan D2. Nah 2 pangkat 5 32 berarti kurang berapa lagi? Kan tadi 40 Kurang 8. kurang 8 ya udah 2 pangkat berapa? Ya langsung jadi 8. Jadi hasilnya kan hitung aja 2 pangkat 7 1 dihitung, 2 pangkat 6 nggak dihitung, 2 pangkat 5 dihitung, kemudian 2 pangkat 4 nggak dihitung, 2 pangkat 3 dihitung 1
selanjutnya yang lain no aja dari itu nol 1 2 3 gitu 168 misalnya ini sama dengan 168 selanjutnya 14 enak nih 14 atau 28 nggak mungkin dihitung kan kebesaran ya berarti 0 langsung aja 64 juga kebesaran 0 terus 32 banyakan juga karena 14 kan nah aja itu lagi berarti 16 2 pangkat 4 16 nggak usah karena kan 16 ya sedangkan kita cari 14 nah 8 masuk nggak? Masuk. Berarti 1 berarti di sini ini 2 pangkat 3 sama dengan 8 kan kita cari 14 supaya 14 8 tambah berapa lagi? 4 langsung aja 4 2 pangkat 2 pangkat 2 Gimana itu kan Pak? dengan 4 2 4 itu berapa nih? 12 ya? Iya. Kurang 2 tadi. 1 ya, dihitung ya yang 2 pangkat 2 Gimana itu Pak? ya. Jadi 2 pangkat 4 berarti tadi 2 ya? Benar ya dihitung ya? Jangan itu kan Kurang berapa lagi? 2 pangkat 1 Pak. 2 pangkat 1 2 pangkat 1 Ya, 2 betul nggak Iya. 14? benar Pak. Nah berarti 2 pangkat 7 2 pangkat 6 2 pangkat 5 2 pangkat 4 2 pangkat 3 2 pangkat 2 2 pangkat 1 2 pangkat 0 gitu. Ini linearnya 14 bener nggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 oke nah titik itu udah yang 1 gampang udah kelihatan ya 0 terakhir 1 itu udah Gimana itu Pak? ini hasilnya 14 ini udah pakai 2 pangkat 1 aja Bawa. 2 pangkat 0 1 udah mana Iqmal? Paham nggak? Gimana itu Pak? Alhamdulillah katanya oke. Oh jadi ini mencari biner tuh dari desimalnya ya Pak ya? Ya kebalik dari desimal kita nyari binaryanya. Jadi ketika kita Bolak. tuliskan IP, nah biner ini yang bekerja di belakang ternyata begini nih nilainya 10 10 10 10 10. Ini masuknya apa yang tadi? Ke physical layer. Kita belajar berarti bahasa mesin nih kalau dia tahu. Nanti juga sebenarnya untuk teknik memecah network kita juga belajar juga pakai ini nanti subnetting contohnya. Sebaliknya juga ya, kalau misalkan dari biner ke desimal hitungannya juga sama, berarti yang satu dihitung. Kalau ini yang dihitung misalkan ini nih, misalkan contoh lagi ya, contoh kebalik nih dari biner ke desimal. Nah kalian coba cari nih, coba perhatian 1 0 1 1 1 0 berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 pas titik terus 1 0 terus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 temukan 1 2 3 4 5 6 7 8 pas
Oh ini nih. Satu. Oke. Mbak, dari sini saya pandu, saya yang manduin. Berarti berapa nih? Sekarang balik dari biner ke desimal. Itu yang pertama 72 128 Bapak catat dulu 128 128. Berapa? 32 32. Terus 8 tambah 8. Tambah 4. ya Terus tambah berapa lagi? Udah. Hasil apa? 21 Berapa? 82 1. 72 Satu. Detik, ya kan? Sekarang cari yang ini. 1, hitung. 28 32 8 Apa? Itu sama ya? kayak yang di atas. 168 168. 168. Terus ini. Nah ini berapa ayo? 0 mas 8. 8. 8. Tambah berapa? 1 Tambah 1 ya? 9. 9. Ini kamu punya ini nggak pakai nggak? Ada ini kalau di rumah. Nah ini berapa? Saudara 2 224. Bermain HP sambil Ini berapa? 28. 8 Ini sama 4. 4 Masih mas. Halo. 2 dah Kedua, terus 16. 16 8 4 harus ada 2 sana ya. 42 11, 8, Hah? 42. Nah, 254. 4. 254 ayo bos 20 3 juta 2, 5, 54 4. Berarti 127, itu 172. Ini ya, 172, 168, titik 9, titik 24. 4. Ini ya, simpen ya. Oke. Berarti kalau sudah bisa kita
latihan nih, ada latihan ini, saya ada di sini. Tugasnya translatein, Pak. Nah, ini dia latihan 1. Ini sekalian aja deh nih, latihan 1 tugas sama tugas PSG 2 nih ya. Ada di slide ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Berarti nunggu slide-nya di-share nih, Pak. Oke ya. Oke, nanti saya share. Nanti saya share sekarang ya. Oh, baik, Pak. Ini udah teman-teman ya. Udah selesai, Pak. Oh, ada yang belum nih, saya ulang lagi nih. Teman-teman, Paling yang saya kurang share dulu deh. yang awal-awal tadi sih, Pak. Kalau bagian translate-nya insya Allah paham, Pak. Yang awal tadi ya. Iya, Pak. Ya udah, nanti Bisa baca lagi ya. Iya, Pak. Kenapa? Bahasanya Nggak bisa sekali masuk, Lagi? Pak. Kenapa? Nggak bisa sekali masuk, Pak. Masih awam sama Kenapa Gi? Nggak kedengeran Gi? kata-kata, Pak. Masih awam sama kata-kata. Oh iya, awam ya. Nanti coba cari-cari lagi ya istilah-istilahnya. Tapi yang kita pakai saat ini TCP/IP ya. Yang sering kita gunakan kayak di Linux di mana pakai TCP/IP. Nah, makanya kita lanjut ke latihan ini nih. Maksudnya dari biar tahu dari misalkan layar-layarnya ya vertikal layar ini yang dari awalnya nih kita dari desimal ke biner gitu kan. Seperti ini. Sebelumnya saya share dulu deh. Bentar ya. Firman itu Pak. balik mak. Untuk pengetes Rod, untuk pengetes. Tunggu udah teman-teman, sudah saya share Di grup kan? ya di grup. Grup angkatan petik 8. Nanti tugasnya udah ada di slide itu ya. Biasa kirim ke itunya udah belum pijar petik udah aktif belum teman-teman? Belum kesel belum aku? Bisa passwordnya yang kemarin tadi bilang. Belum Sudah ya? Pak. Sudah Oh, Pak. Sudah Pak. Sudah. Ya. Nah, bisa upload tuh di situ tuh tugasnya. Kalau sudah punya user passwordnya. Saya juga upload juga di situ deh. Maksudnya, Upload jawabannya, Pak. ya jawabannya aja. Seperti biasa ya, hitungannya di aja. Dan ada dapat usernya. Oke. Oke. Tapi coba dulu kalau bisa gunakan silakan. Cara ngirimnya gimana Pak? Ya, kenapa? Kalau ngirim tugas lewat itu berarti ya? Ya bisa di upload misalkan kita maksudnya materinya di mana dari pengantar jaringan komputer, kamu klik nanti upload. Saya buat folder di situ deh tugas, kalian nanti upload di situ ya. Ya, Pak. Oh siap Kalian Pak. kerjakan dulu aja. Oke? Siap. Oke. Mungkin hari ini kita cukupkan untuk mengantar jaringan komputer ya. Oke, baik-baik, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Latihan 1 dan tugas PS3